bukan berdiri. Sudah? Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini hari Rabu tanggal 4 ya. Saya akan melakukan swab tes COVID-19 di Jakarta, PCR ya. Karena besok insya Allah saya akan terbang ke Amerika. Ini sebuah persyaratan untuk bisa check-in. Ternyata bayarannya 1.800.000 per satu kali tes. Jadi bisa dibayangkan kalau masyarakat itu memiliki kemampuan perekonomian menengah ke bawah dan harus jalan. Belum lagi misalnya jalan dari kota ke kota biasanya ada swab test ya. Jadi luar biasa ya dana yang diperlukan untuk sebuah COVID di Indonesia ini. Padahal yang kita dengarkan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah itu lebih 900 triliun. Kemana duit itu? Dan seterusnya tentu ini sebuah pertanyaan besar ya, sementara kami yang tinggal di Amerika dalam 2 bulan terakhir saja kita tes 4 kali di klinik, free semuanya ya. Artinya apa? Ini tentu sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan, mungkin perlu dikoreksi ya, karena pastinya ada sesuatu yang salah kalau anggaran sebesar seperti itu ke sebuah penanganan ya, dalam bentuk tes sekalipun harus membayar. Justru sesungguhnya masyarakat harus didorong untuk melakukan tes agar ketahuan siapa yang sudah terinfeksi dan siapa yang belum, agar mereka yang terinfeksi bisa dikarantina dan yang belum bisa menjaga diri. Tapi justru ketika akan melakukan tes ini harus membayar, sehingga masyarakat harus menyembunyikan. Kalaupun mereka tahu punya simptom, punya tanda-tanda, pasti mereka tidak akan melakukan tes karena mereka sudah tahu bahwa harus bayar. Dan 1.800.000 ini berat bagi masyarakat kita. Mereka bisa makan 1 minggu mungkin. Jadi itu sekedar informasi saja ya. Pagi ini saya berada di lokasi ini. Ini salah satu rumah sakit ya di Bintaro untuk melakukan tes ini. Tapi saya kira ini merata di Indonesia seperti ini, dan ini sesuatu yang saya kira perlu kita kritisi, perlu kita koreksi, dan yang harus bersuara memang masyarakat sih, karena kita adalah pemegang otoritas tertinggi dalam sebuah tatanan negara demokrasi ya. Pemerintah bukan malaikat ya, tentu pemerintah harus menyadari bahwa mereka bisa ada kekurangan, ada kesalahan, sehingga tidak perlu merasa benar selalu. Dan ketika duduk di sebuah posisi publik, konsekuensinya harus siap dikritik, karena itu adalah konsekuensi mazhab demokrasi yang kita anut ya. Kalau kita tidak mau dikritik oleh rakyat, maka baiknya kita jangan berdemokrasi. Kita cari saja metode atau sistem politik yang lain. Jadi selama kita meyakini demokrasi sebagai bagian dari sistem yang kita anut, maka mereka yang berada di posisi publik harus siap dikritik, karena itu konsekuensi. Jadi teman-teman, ini satu contoh kecil saja ya, bahwa PCR swab ya untuk same day result ya. Ini kok bayar sampai hampir 2 juta, 1.800.000 ya. 1.800.000 bagi kita orang Indonesia itu besar. Mungkin di Amerika hanya sekitar 120-an dolar, tapi itu pun berat bagi orang. Di Amerika saja besar, itu 120-an itu sudah luar biasa ya. Jadi ini sesuatu yang sekedar informasi saja, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua, dan mari kita menyuarakan bahwa sesuatu yang seperti ini harus disuarakan ya. Karena itu bagian dari tanggung jawab kita untuk memperbaiki negara dan bangsa kita. Siapa yang akan memperbaiki negara ini, bangsa ini, kalau bukan kita sendiri? Kita nggak mengharapkan Cina masuk untuk memperbaiki kita. Kita mengharapkan Amerika juga masuk untuk memperbaiki kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang harus memperbaikinya. Maka suarakanlah kebenaran, suarakanlah keadilan, karena itu adalah merupakan ya, langkah untuk kita memperbaiki bangsa negara kita. Demikian dulu, nanti kita sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.